Shalom Bapak Ibu Saudara BKP Jemaat Immanuel Sawangan dan umat Kristen dimanapun berada. Shalom. Pada minggu ini kita memulai ibadah yang disiarkan secara live stream. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Selesai. Segenap umat dalam ibadah ini, marilah kita merayakan minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Nama minggu hari ini adalah Palmarum, yang mengingatkan kita ketika Yesus disambut di Yerusalem dengan menebarkan pakaian dan daun palma di jalan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Hosiana. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 sampai 2. Ku songsong bagaimana. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di langit air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendukakan Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami juga tidak mengasihi sesama manusia. Kami sering lupa menyukuri anugerah Tuhan, melainkan begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sering menyia-nyiakan waktu dan berkata Tuhan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah dan ampunilah kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dari BJ 261 ayat 1 sampai 2. Ya ejumange pasembata.
sudi mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1. Kusiapkan hatiku Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kini kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan setiap hati kami ya Tuhan. Engkau urapi kami semua, baik seluruh jemaat-Mu yang mendengar, dan begitu juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia.
banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Palmaru, yaitu kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Walaupun kita saat ini masih merasakan kepanikan, kegelisahan, ketakutan terhadap COVID-19 ini. Mungkin saja jeritan hati kita sampai saat ini, yaitu sampai kapan semua ini berakhir, Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar seruan kita seharusnya adalah Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tertulis dalam ayat 13b. Hosana artinya tolonglah, selamatkanlah, atau kasihanilah. Seruan ini dalam Perjanjian Lama digunakan untuk meminta pertolongan kepada Allah atau kepada Raja. Dalam Perjanjian Baru, seruan ini diarahkan kepada Yesus, karena mereka ada keinginan yang sangat dalam atau harapan yang sangat besar bahwa Yesus datang membawa pemulihan dan kemenangan bagi semua orang di Yerusalem. Yesus dianggap sebagai Raja dan Mesias yang dinantikan oleh orang Israel. Seruan ini dilakukan oleh beberapa kelompok. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu kelompok yang pertama dalam ayat 12, yaitu orang banyak yang datang merayakan pesta pada saat itu. Kemudian ayat yang 17, di situ dikatakan lagi orang banyak yang bersama-sama dengan dia, dan ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur, yaitu orang yang menyaksikan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus kepada Lazarus pada saat itu. Kelompok yang ketiga, yaitu ayat 16, murid-murid Yesus. Itulah kelompok yang ketiga, yang mula-mula mereka tidak mengerti akan hal itu. Tetapi ketika mereka melihat nas itu, maka mereka baru mengenal dan mengerti. Kemudian kelompok yang keempat, yaitu ayat yang 19, yaitu orang-orang Farisi yang sedang mencari-cari kesalahan Yesus untuk menangkap dia. Ini adalah kelompok
kelompok yang membenci Yesus. Dan ini adalah mereka yang ibarat virus corona yang harus dimusnahkan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memperjelas kepada kita siapa Yesus sebenarnya. Yesus adalah anak Allah, diutus oleh Bapa untuk memberitakan keselamatan kepada manusia dan mendamaikan manusia dengan Allah. Ia menyatakan dirinya sebagai Allah yang telah menjadi manusia, yaitu satu, ia berjalan menuju Yerusalem. Itu artinya Yesus menyatakan kesiapannya menghadapi penderitaan, karena ia tahu bahwa kesengsaraan dan penderitaan sampai mati akan dirasakan. Yang kedua, ia berkarya melalui cara, yaitu menemukan suatu media pengajaran, yaitu seekor keledai muda. Ini adalah binatang yang secara langsung tanda penolakan Israel kepada Mesianik atas idealisme Mesianik yang telah berkembang di antara bangsa-bangsa Israel, bahwa Mesias akan datang sebagai raja pemenang yang jaya raja. Tetapi kenyataan justru Yesus hadir sebagai raja damai untuk menggenapi nubuat Zakharia. Yang ketiga, Bapak Ibu, ia menunjukkan identitasnya, bahwa kehadirannya sebagai raja dalam sifat kerendahan hatinya, dalam ketaatannya, dalam kesetiaan pada Allah sampai mati di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Palmaru ini mengajak kita sekaligus mengingatkan kita agar kita mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan kita, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam seruan Hosana, karena Dialah pengharapan kita yang mampu melepaskan kita dari penderitaan dalam dunia ini, termasuk wabah COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, kita yakin bahwa penderitaan yang kita alami saat ini bukan hanya kita sendiri yang mengalaminya, tetapi Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan yang kita alami. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ia datang menghampiri kita dalam penderitaan kita. Ia pasti memberikan kita kekuatan dan memerintah atas bumi ini. Tuhan adalah lebih besar, lebih dahsyat, dan lebih kuat dalam dunia ini. Marilah kita menyambutnya dengan sukacita dan pengharapan, bukan dengan keputusasaan, apalagi dengan kemarahan, kesombongan, tetapi sambutlah Dia dalam kebenaran yang kita dengar dan perkatakan, sehingga situasi ini sebagai ungkapan doa permohonan keselamatan atas memohon pengasihan Tuhan agar wabah ini, saudaraku, cepat segera berlalu karena berdampak dalam kehidupan kita. Sambutlah kehadiran Tuhan setiap saat dengan penuh pengertian dan kepercayaan untuk terus menyaksikan bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah yang memberikan hidup yang kekal
bagi yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati sebagai ayat hafalan. Mazmur pasal 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada hari ini. Engkau berkati kami semua sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat, di hati kami Tuhan. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan penekanan warta jemaat. Kami persilakan. Salam semuanya. Majelis Jemaat BNKP Jemaat Immanuel Sawangan dengan penuh sukacita menyambut kehadiran jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kiranya hari ini membawa berkat bagi kehidupan kita, beriman kita untuk lebih mengasihi Allah dan sesama manusia. Mari kita mendengarkan penekanan warta jemaat. Yang pertama, jadwal ibadah. Ibadah Minggu tanggal 12 April 2020 dilaksanakan secara online atau secara live streaming melalui Facebook dan YouTube. Petugas pelayan firman Tuhan Satuan Ekriso Bapak Amasis Kajiga, WM atau Liturgos
Bapak Amakio Deli, Warta Jemaat Satuan Ekriso, Bapak Ama Christopher Cibua. Yang kedua, himbauan pencegahan virus corona atau COVID-19. Pertama, cuci tangan sesering mungkin, terapkan social distancing, jaga jarak 1 meter. Ketiga, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Keempat, lakukan aturan bersih yang benar. Dan kelima, jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera berobat. Demikian Warta Jemaat BNKP Jemaat Immanuel Sawangan. Yahoo, Salam. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di atas kerajaan surga. Puji syukur Tuhan kami panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa memasuki minggu awal bulan April, bahkan minggu Palmaru pada hari ini. Engkau telah menyertai kami, sehingga dengan penuh sukacita kami dapat beribadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu menaikkan doa-doa syafaat di hadapan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing pada saat ini. Tuhan berkati mereka. Engkau lindungi mereka semua Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan dalam menghadapi situasi pada saat ini. Engkau berikan mereka keteguhan iman agar mereka dapat menghadapi situasi ini dengan penuh keyakinan bahwa ada Tuhan yang lebih kuat dan lebih dahsyat dibanding dengan wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kesehatan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, terlebih virus corona Engkau jauhkan dari kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus Immanuel Sawangan, dan lebih umum di seluruh dunia pada saat ini. Demikian juga Tuhan, semua pergumulan yang sedang mereka hadapi pada saat ini, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan studi, dan pergumulan di dalam pekerjaan. Engkau adalah jawaban segala doa Tuhan, yang mampu memulihkan, mampu menjawab, dan mampu membukakan jalan segala sesuatu apa yang mereka gumuli pada saat ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi semua Bapak Ibu Majelis di Jemaat KPI Immanuel Sawangan. Engkau berikan mereka juga kekuatan agar selalu setia dan begitu juga semangat di dalam pelayanan, sekaligus Tuhan di dalam menjalankan peranan di dalam keluarga masing-masing. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit oleh karena terkena virus corona. Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau angkat semua virus itu di dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus.
Yesus, sehingga mereka bisa sembuh dan sehat kembali. Yang sedang berduka, Tuhan Yesus, Engkau hiburkan, Engkau kuatkan keluarga yang ditinggal. Demikian juga Tuhan para dokter, medis dan perawat, Tuhan berkati sehingga mereka Tuhan dapat merawat setiap pasien dan memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian juga para pemimpin kami, mulai dari pemimpin kami di pemerintahan, Bapak Presiden, dan semua pemimpin-pemimpin kami sampai ke daerah. Kau berikan mereka hikmat, Kau berikan mereka kekuatan. Bahkan Tuhan, mereka dapat dengan cepat dan dapat mengambil solusi, menemukan solusi yang terbaik, sehingga COVID-19 ini cepat berakhir. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami di agama. Tuhan berkati mereka, sehingga semua kepemimpinan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Semua pekerjaan, aktivitas kami selama 1 minggu ke depan ini, kami serahkan ke dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 45. Yesus kawan dan sejahtera. Saat teduh sejenak. Selesai. Shalom. Yahomu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.